Awalnya kita nggak pakai rem itu apa ya? Setiap kita pakai rem itu pasti apa ya? Menghambat, Mas. Saya apa ya? Dia pengen ikut andil di sapu angin. Tanpa ada embel-embel promo dan lain-lain. Niatnya tulus kok. Terus spek dari karya knalpot Mas Didin sendiri ini speknya apa? Kalau saya nggak ada dasarnya, Mas. Pada dasarnya dulu kita bikin sisi besar, lehernya harus besar, gitu dulu awalnya seperti itu. Tapi lama-kelamaan ya kita perhitungkan. Apa mungkin gara-gara pemikiran, oh ini tenaganya powernya besar, terus akhirnya lehernya harus dibesarkan? Dulu itu apa ya? Saya itu sering lihat medsos, lihat motor-motor Thailand. Oh, dengan silinser yang model seperti ini, kan motor Thailand kan terbukti kenceng-kenceng, Mas. Apa salahnya kita apa ya berkiblat di sana seperti itu? Apa enggak terlalu ngelos gitu powernya? Enggak. Kalau di akuarium kan gini, habis berapa Mas? Kalau sampai sama pernik-perniknya ini loh kaca, ini habis berapa? Kurang lebih kisaran 8 juta dulu. Oh 8 juta. Iya. Kelihatannya catnya udah mulai kusam ini Mas. Kelihatannya harus diturunkan ini. Enggak, Mas. Cuma sekedar dicuci. Enggak. Biarin apa adanya aja. Udah berapa tahun Mas? 3 tahun. Mau 3 tahun. Agustus besok 3 tahun. Pernah ada dimandikan atau gimana? Oh enggak, Mas, kita nggak punya ritual-ritual seperti itu. Jalurnya sudah beda. Ini kalau bicara secara outfitnya ini habis berapa ini motor sapu angin? Kita bikin sapu angin dulu apa ya, Mas, kalau kita reng-reng budgetnya sih nggak ngitung, Mas. Dulu kita ada uang, kita beli barang sekian, kita apa ya, kita masukin. Dulu bahkan saya ingat betul kita truk di Gumul Kediri dapat juara 2. Alhamdulillah bisa buat beli pistonnya sapu angin. Kalau sekarang sih kalau dihitung-hitung kita bikin motor dari 0 sampai jadi seperti ini kurang lebih budgetnya 30 juta lah. Sampai jadi seperti ini? Iya. 30 juta budgetnya. Kalau apa nggak ngeri Mas, ini sok depannya itu sampai dibuat sekecil ini. Kalau jarak 1200 loh, nggak ngeri Mas. ini. Tetap, Mas, kami perhitungkan ketebalan apa ya, skoknya itu berapa, kita bubut berapa. Tetap kami perhitungkan keamanannya. Ini benar-benar kecil loh, kayak kelas 201. Kelas 201 aja nggak sekecil ini. Ini bahkan sampai, wah, kalau turun di lintasan pasti yang naikin rasanya ngeri. Dulu soalnya aku pernah naik CB itu pas top speed aja di Suramadu itu, jadi pas rebahan itu kayak Selonjor. iya, selonjor kayak naik sepeda ontel itu Mas. Ringan. Ringan. Di pemikiran saya kalau ada lubang jatuh fatal ini. Ya sebelum apa ya kita nyoba kan kita lihat jalannya dulu, Mas, mana yang lubang mana enggak. Kalau saya sih dulu seperti itu. Tapi kalau di waktu momen selonjor tak kira apa ya, nggak kerasa, Mas. Kalau memang orang lihat kayak apa ya, takut, tapi kalau dikerjakan sendiri sih enggak. Saya dulu kalau akhirnya senengan apa ya, senengnya selonjor dulu. Tapi ya tetap harus jaga emosional. Iya. Maksudnya itu jaga karakter motor itu jangan sampai karakter motor menguasai kita. Harusnya kita yang menguasai motor. Pada dasarnya saya sendiri apa ya,
memensiunkan sapu angin dari awal memang lebih menurutin kemauannya almarhum dan menyegerakan. Tapi khususnya saya sendiri sebagai mekanik pasti ada masanya, Mas. Mungkin sekarang dikenal banyak orang, kita nggak mungkin lah 10 tahun ke depan. Tapi setidaknya apa ya, yang membuat saya bangga itu bisa buat cerita buat anak cucu nanti. Bahwa dulu pernah bisa bikin motor lumayan kenceng seperti itu. Terkenal juga. Alhamdulillah, kalau itu bonus. Nah itu lihat di suka balap motor masih ada. Jadi setidaknya kita juga punya pelajaran dari segi nilai pandangan negatif itu seperti liaran ataupun judi. Tuh kita bisa mengambil hasil dari positifnya, entah itu jualan, entah itu atau apa. Jadi kita nggak mengandalkan taruhan atau apa. Betul. Soalnya kan kalau saya pikir dengan apa yang saya alami itu taruhan segitu, terus nanti belum anak-anak entah buat makan, buat apa, pasti nggak ada hasil. Pasti besok taruhan lagi, belum tentu kadang kalah, kadang pasti anak-anak itu. Saya sendiri nggak suka kok, Mas, balap apa ya, taruhan itu nggak suka. Bicara soal itu rem. Nah terus untuk pengereman yang di depan ini. Pasti banyak yang tanya, kenapa nggak pakai rem seperti itu, Tuan? Dulu itu awalnya kan apa ya, kita cari motor itu seringan mungkin, terus nggak ada hambatan. Awalnya kita nggak pakai rem itu apa ya, setiap kita pakai rem itu pasti apa ya, menghambat, Mas. Iya, seret kalau orang Jawa bilang. Akhirnya simple aja, akhirnya kami cepot. Dan apa ya, joki-joki kami akhirnya terbiasa dengan nggak pakai rem depan. Tapi betul-betul nanti kalau memang sudah mencapai garis finish itu jarak amannya itu harus benar-benar aman. Iya kan, ada cara pengereman, Mas. Soalnya kan bahaya. Sudah sekop tabungnya depannya itu segini, terus nggak ada remnya dan jaraknya pun 1200 meter. Itu pas waktu top speed itu belum rasanya kena angin kencang, guys. Goyang-goyang, waduh. Rasanya itu kayak wis selonjoran di atas sepeda kayu itu. Kalau rasanya selonjor dengan kapasitas mesin segini, lebih tepatnya ditanyain sama adik saya, si Fitro. Rasanya gimana? Karena saya sendiri belum pernah, Mas. Ini saluran ini seperti saluran untuk oli, Mas ya? Ya, betul, untuk oli. Saluran itu, pipa itu. Ya, lebih apa ya, kami bikin seperti ini lebih apa ya, memperlancar aliran oli pada waktu itu. Biar nggak ribet-ribet. Kalau memang panas itu tidak sampai tidak sampai Kalau masalah panasnya sih tidak, kami pengen simple, Mas, lebih cepat olinya naik ke atas gitu aja. Soalnya kan ada jalan oli sendiri. Iya. Apa mungkin kapasitasnya itu kurang jadi? Oh, enggak, malah motor-motor yang terbaru sekarang nggak pakai gini kok. Jalur oli seperti normal standarnya motor. Tapi tetap kalau yang ini standarnya ditutup. Iya, saya tutup. Ketutup. Oh, standarnya ditutup. Ya, kalau yang ini, kalau sekarang enggak. Itu kenapa Pak ditutup ya? Terus akhirnya kalau dibuatkan jalan sendiri ya? Ya dulu kan pemikiran saya dengan cc sekian pasti rawan overhead, Mas. Akhirnya saya memutuskan untuk apa ya, ngelangsung jalur olinya. Jadi efeknya di Jatim itu betul-betul istimewa. Ekstrim, Mas, kalau Jatim. Bener-bener mulai dari zaman ongkean sampai namanya jadi herek, dan akhirnya saya sekarang itu sampai banyak bengkel-bengkel itu yang sudah membuat motor di kelas herek. Penjamur. Betul-betul kalau dibilang itu Jatim itu awesom. Mereka itu. Iya. Orangnya istimewa dan mereka itu nggak cuma
hanya diam dan menonton, pasti mereka juga pengen menciptakan Iya, sesuatu yang pengen jadi aktor. sama. Jadi pengen punya karya sendiri. Wah, Jatim itu Jadi memang dikatakan Mas Deden ini the king of herek. the king of gambler. Dulu waktu saya bermain herek itu jarang Mas, nggak seperti sekarang. Mungkin 1-2 komunitas. Dan alhamdulillah sekarang mewabah di khususnya Jatim. Sekarang ini malah rata-rata kenceng-kenceng Mas motor anak-anak Jatim kok. Rata-rata kekuatannya hampir sama. Kalau waktu dulu saya bikin sih 1-2 orang yang bikin motor herek. Bisa dikatakan kita ini ngawali. Tapi sekarang kan banyak Mas. Setiap perkembangan zaman kan pasti Iya. dan semua manusia pun nggak tertutup kemungkinan untuk menciptakan karya sendiri. Iya. Mas, Sudah bisa hancur lebur. iklan mana ya? Suka balap motor. Masih iklan. Jadi buat teman-teman yang pengen dengan aja